Kalau dikasih yang real gitu, sesuai fakta, suka nggak terima. Ntar dibilang ini, dibilang itu. Ntar ujung-ujungnya urus aja tuh anak lo gitu. Ntar ujung-ujungnya aduh kembali ke setelan awal. Gue mau balik ke setelan awal kek, gue nggak balik ke setelan awal kek, nggak ngerugiin hidup kalian, sumpah. Ada nggak gue ngerugiin hidup kalian? Enggak, gue mah sama kayak kalian, suka nimbrung, sama aja. Bedanya lu rakyat, gue enggak. Kalau apa yang gue timbrungin, apa yang gue komentarin, pasti jadi berita highlight. Tahu nggak highlight? Kalau kalian enggak bakal jadi highlight. Kemana aja? Kok waktu Peggy ketangkep nggak ngedukung? Apa yang mau gue dukung? Orang gue aja nggak ngerti kasusnya. Yang jelas gue cuma bilang waktu dulu awal-awal ya kasus Vina Cirebon itu keluar, gue mah ngomongnya soal uang aja. Daripada lu ribetin soal kasus ini nggak bakal ketemu juntrungannya, mendingan lo minta royalti yang banyak. Itu aja. Ngapain lo? Kalau gue orangnya tipikalnya, kalau gue nggak ngerti kasusnya, gue nggak bakalan ikut-ikutan. Nggak ngerti kasusnya soal agama, nggak gue nggak ikut-ikutan. Gue ikutan yang gue ngerti aja. Oh oke, film itu dijadikan kisah itu dijadikan film. Ya udah lo minta aja uangnya. Ngapain? Susah cari keadilan di Indonesia. Mau cari keadilan di ujung sampai ke ujung lubang tanah yang paling kecil juga lo kagak bakal dapet keadilan. Paham gak sih maksud gue? Ngerti gak sih? Lo heboh, sibuk begini. Udah jelas-jelas aja deh, hidup tuh butuh uang. Terus kalau yang gak diajak nimbrung, jangan ikut-ikutan. Yang pakai cadar Wanda Hara, yang kesindir bencong lain, kan aneh. Terus yang gue omongin Peggy Setiawan tentang adabnya, yang kesinggung ada lagi yang lain, bingung gue. Padahal aslinya gue tuh sama aja kayak kalian tahu, serius. Bedanya ya itu aja, kalian netizen, rakyat, gue bukan. Udah itu ya gitu aja. Jadi apapun yang gue ikutin, yang gue timbrungin, tuh pasti bakal jadi berita. Nggak mungkin nggak jadi berita. Sejak kapan berita yang gue timbrungin tidak jadi berita, nggak jadi besar tuh sejak kapan? Sejak kapan coba gue tanya? Nggak ada. Apapun kasusnya, kalau gue udah ikut nimbrung, pasti jadi highlight. Sebenarnya emang dari kemarin gue ngomong soal adab, ada nanti yang nimbrung soal titipan, kan aneh ya. Nggak nyambung gitu, nggak nyambung. Netizen tuh yang ngomentarin atau yang ngebully gue tuh pengen tahu gue hidupnya kayak gimana sih. Gue tuh biar dibully, biar di apa tuh, ya gini aja hidup gue, gini aja. Mau pergi tinggal pergi, mau keliling dunia tinggal keliling dunia, mau belanja tinggal belanja. Nggak pernah tuh token listrik gue bunyi, nggak pernah. Kreditan gue lancar. Gue bingung gimana sih kalau ada orang yang merasa dirinya itu dengan komentar gue tuh gimana sih hidupnya. Gue pengen tahu deh. Kalau
Kalau ada yang bilang, iya lo kan bisa nasehatin baik-baik. Ih, dia kan bukan temen gue. Gue kan ketemunya sama si Peggy. Peggy itu kan di live. Ya gue ngomong di live lah. Masa gue tuh orang mau telepon ngapain? Gue ngomong kayak gitu juga. Itu kan yang gue tonton di TikTok. Memang dia belum kulonun, belum say thank you. Itu kan gue menanyakan. Tiba-tiba pas gue menanyakan, live-nya dimatiin sama dia. Kan kurang ajar. Ya gue mencak-mencak lah. Yang gue omongin ya yang memang sesuai sama logikanya aja, faktanya. Nggak ada gue karang-karang. Mana ada gue karang-karang? Gue bilang dia nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Memang nyatanya dia nggak tahu terima kasih, nggak tahu diri. Mau apa? Kok dia bisa nyibukin diri wawancara sana sini? Kok dia nggak bisa buang waktunya aja 2-3 jam untuk nemuin orang-orang yang sudah ngebantu dia sampai akhirnya dia bisa keluar dari penjara? Ini nih dipakai. Makanya susah sih kalau ngomong nggak selevel tuh. Selevel tuh dalam artian udah aja deh, bener aja terus deh. Kalian tuh bener aja terus deh netizen. Sulit. Iya, jangan ngomong. Iya, jangan ngomong. Memang dikuli. Terus apa? Gue tidak merendahkan, gue tidak menghina. Yang gue bilang itu kuli adabnya nggak ada. Mau kuli kek, mau kang cilok kek, mau kang bajigur kek, mau kang aduk semen kek, mau pengusaha kek, mau orang kaya kek, kalau adabnya nggak ada ya nggak ada. Memang adabnya nggak ada gimana dong? Jangan mentang-mentang dia salah tangkap terus dia bikin salah kalian dukung, nggak boleh. Kemana aja lu waktu dia salah tangkap? Itu mah udah ada yang ngurusin udah banyak. Lagian gue gak ngerti asal muasalnya gimana. Cerita udah 8 tahun yang lalu tiba-tiba keangkat lagi gara-gara film. Kalau di otak kamu cuma duit. Kan gue ngomong, daripada ngurusin kasusnya, mendingan minta royaltinya yang banyak, selesai, bagi-bagi deh tuh. Apain sekarang? Dapat duit nggak? Nggak dapat duit, buang waktu. Jangan pada munafik deh. Hidup ini butuh uang, say. Makin ganti tahun, duit yang kita keluarkan akan semakin banyak. Kok ngebelain orang yang nggak ada adabnya, nggak ada sopan santunnya? Kalian makanya nih netizen juga pada jahil sih nih, yang punya akun-akun nih. Ngapain lo pada ngekat video gua? Kenapa kalian kalau mau nge-record live TikTok gua atau live Instagram gua, record aja. Tapi kalau bisa gua berpesan, jangan dipotong-potong, taruh fullnya. Jadi orang yang SDM-nya rendah mengerti, oh kenapa ya Nikita Mirzani begitu, gitu loh. Ini dipotong jadi beberapa bagian. Kalian kan nggak tahu kenapa tuh tiba-tiba gue jadi ngomong begitu. Gue ngomong begitu pas gue lagi ngomong, oh emang kamu artis, Peggy? Emang kamu artis? Kok kamu sempetin wawancara terus? Kok nggak sempetin ketemu sama Kang Deddy Mulyadi? Oh iya kak, aku sibuk kak wawancara. Oh emang kamu artis? Kok gitu? Langsung dimatiin ya? Iyalah, sewot. Guys, cara orang tuh berbeda-beda untuk mengungkapkan mengungkapkan kesalahannya, mengungkapkan cara menasehati orang tuh nggak bisa sama, say. Gue sama kalian tuh nggak bisa disamain dari segi kehidupan, isi otak kita aja semua beda-beda, nggak sama. Jadi kalian tuh jangan, ya harusnya kan begini. Ya itu kalian, gue. Udah sepi job ya? Iya memang gue nggak ada job, gue tuh pengangguran dari
Kapan tahu gue udah bilang, gue ini pengangguran, gue tidak punya kerjaan. Tapi insya Allah gue tidak akan minta-minta, gue tidak akan minjem uang ke orang, gue tidak akan nipu orang, enggak. Puas nggak? Terus ada lagi nanti, setiap gue komenin apa, kasus apa, urus aja anak lo. Gue udah ngurus anak gue. Yang mana anak gue yang gak gue urus? Kalau yang gak mau gue urus, mau bebas ya gue bebasin. Kalau udah gue bebasin, jangan suruh gue ngurus lagi dong. Aneh-aneh aja nih orang. Urus aja tuh anak lo ngurus anak lo aja nggak becus. Anak gue urusin becus semua. Kalau ada anak yang ngebangkang, itu ngapain diurusin lagi? Yang penting gue udah ngurusin selama 16 tahun. Selesai, mau ngapain? Gue udah sujud-sujud tuh. Ogah. Suka aneh-aneh. Kembali ke setelan awal. Mau gue balik ke setelan awal juga emang kenapa? Emang kenapa? Gue tanya. Kenapa? Ngerugiin negara gue 271 triliun. Happy kan kalian? Kalau denger celotehan gue, masih ya pada munafik deh. Urus tuh anak lo. Anak mana yang gak gue urus? Anak orang lain aja gak, saudara aja mah gue urus. Gue sekolahin, gue biayain. Kalau ada anak yang gak mau diurus, ya dibuang. Susah amat. Kecuali dari orok, dari bayi gak gue urus. Nah baru lo bisa ngomong tuh, anak lo tuh urusin tuh, dari bayi kagak diurus. Nah baru. Kalian kalau mau mau bully juga cari bulian yang lain deh. Jangan itu melulu, bosen banget. Itu doang yang kalian punya. Tembakannya nggak seru. Dikit-dikit ngurusin anak, balik setelan awal. Terus gue nggak boleh gitu komen. Kalian boleh? Bagaimana? Kalian boleh komen Nikita Mirzani tok yang nggak boleh. Yang lain boleh. Yang lagi viral atau yang lagi heboh berarti gue tidak mengerti kasusnya. Karena gue nggak mau jadi orang sosok ngerti, sosok tahu. Nggak. Kayak Wanda Hara, gue ngerti kasusnya. Dia laki, dia masuk ke barisan perempuan pakai cadar, salah. Nah itu gue ngerti, baru gue komenin. Terus gue disuruh komenin apa? Kasus pembunuhan Vina 8 tahun. Pun deh. Gak paham gue kadang-kadang sama jalan pikiran kalian itu tuh. Ini juga nanti gue di live nih pasti ada lagi nih potongan-potongannya. Ntar gue lagi komenin siapa yang sakit hati siapa. Ntar gue komenin siapa yang sakit hati ke siapa. Pada kenapa sih lu semua? Bingung deh gue. Lu pada kenapa?
kau di sampingku. Apa tuh? Yuka! Yuk, apa kabar Yuka? Ya Allah Yuk. Gue ya sekalinya live viral lagi. Bingung gue lah. Yuk. Kak Niki bantu buat usaha. Nggak ada. Bantu diri sendiri. Gue aja masih kerja, kalian minta bantu sama gue. Nggak ada. Gue kalau mau bantuin orang, orangnya gue pilih. Bukan cap cip cup di sosial media. Gue pilih. Ramar, thank you. Lihat akunnya siapa ya? Gue gak mau ladenin orang yang tidak membawa engagement, say. Jadi kalau di sosial media ini kita viral terus, gak ada redupnya idolaku. Makasih Yuka. Gue tuh gak mau sederhananya ya. Sosial media ini jangan dijadikan, gimana ya? Ini harus sesederhana mungkin soalnya kalau menjelaskan ke kalian. Sosial media ini adalah hiburan. Hiburan untuk semuanya, semua warga, semua manusia. Miskin, kaya, pengangguran, punya pekerjaan, semua bisa main sosial media. Jadi sosial media ini adalah tempat hiburan. Ya, tempat hiburan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang viral, ya yang gurih-gurih nyoy untuk ditimbrungin, dan lu mengerti akan masalahnya, sok silakan mangga, nggak ada masalah. Tidak ada masalah, nggak ada undang-undang dasarnya juga kok. Kita nimbrung ke masalah orang lain itu di penjara nggak ada, kecuali kalian mengomentarinya sudah keterlaluan. Tidak orangnya tidak terima, bisa dipolisikan. Nah itu. Tapi selama kalian nimbrungnya ngomongannya masih sebatas apa yang kalian tahu, yang kalian lihat, yang kalian dengar, ada buktinya, baik fakta, gak ada masalah. Gitu. Anggaplah gue sama kayak kalian netizen. Kalian nimbrung juga kan setiap ada masalah apapun yang ada di sosial media. Mau TikTok kek, mau YouTube kek, mau Instagram kek. Semuanya kalian nimbrungin. Perbedaannya adalah kalian itu hanya rakyat. Hanya rakyat. Ya, paling kalian ikut komentar-komentar hanya untuk hanya untuk ya ikut-ikutan aja. Tapi lain cerita kalau yang nimbrung itu adalah orang yang followersnya banyak, orang yang ditunggu-tunggu. Apa nih yang mau lu ngomong? Karena sekali dia ngomong itu pasti akan jadi berita besar gitu. Gitu. Kalau kan gue nih gue mah santai sih dibully, makanya gue bingung ya. Kayaknya gue bertahun-tahun dibully. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa. Tuh mainan gue banyak tuh. Gue bisa borong mainan tuh. Tuh, hidup gue gini-gini aja. Pengen beli mainan. Gitu. Bayar listrik gue nggak pernah telat. Token gue nggak pakai token juga, gue bayar.
Orang tuh nunggu kali gue komen. Jujur, bener nggak? Jangan bohong lu pada. Kalian nunggu kan gue komen selalu deh. Setiap ada berita apa kalian pasti nunggu gue komen. Karena cuman komenan gue doang yang memang ditunggu dibanding yang lain-lain. Dan gue tekankan ya, gue itu tidak akan mau nimbrung sesuatu masalah yang tidak gue mengerti. Gue gak mau. Kalau masalah kasus viral yang tidak gue mengerti, gue tidak akan nimbrung. Tapi kalau gue tahu, gue lihat, gue denger, baru gue nimbrung. Gitu. Nah, kenapa sih kok jadi ada Peggy Setiawan? Karena kemarin tuh gue live sama dia. Dia tuh kurang ajar. Bulilah selagi itu bikin kalian senang, bikin kalian semangat menjalani hidup, bulilah, karena masalah. Kalau jangan hina. Dia kan emang kuli. Apa yang gue hina? Gue bilang dia gak punya adab. Memang betul gak punya adab. Dia kan masih muda. Samperin dong yang tua. Jangan bilang malah belum punya waktu karena sibuk wawancara. Harusnya kita tuh ya tinggal di Indonesia tuh ada adab ketimur-timurannya. Bener gak? Gue biar kayak begini, gue tahu cara berterima kasih sama orang. Ampun, ini perempuan kenapa? Gak usah mikir-mikirin gue banget. Hidup gue santai guys. Hidup gue tuh santai. Kalian tuh yang ampun nih perempuan, balik ke setelan awal. Gak usah mikirin hidup gue. Bener, hidup gue santai banget. Rumah gue udah lunas, mobil gue udah lunas. Tinggal rumah yang lagi dibangun di Nava Park itu, villa di Bali. Udah gak usah peduliin gue, gak usah. Yang gue masalahin kan bukan nggak ada excuse tuh bahasa Indonesianya apa? Adi, makasih Adi. Excuse tuh bahasa Indonesianya apa? Excuse apa ya? Excuse itu apa excuse bahasa Indonesianya? Alasan. Nggak ada alasan. Bilang tunggu dulu, sibuk wawancara. Nggak ada, itu nggak boleh itu. Tidak ada alasan, tidak ada pengecualian. Ya, mau siapapun, mau lu orang kaya ke, mau lu berilmu ke, mau lu pinter ke, mau lu bego ke, mau lu Kang Semir, Kang Cilok yang gue bilang tadi, Kang kuli bangunan, nggak ada, say. Kalau memang tahu adabnya, keluar dari penjara, langsung datengin, ngobrol sejam 2 jam, itu pasti seneng. Nggak harus yang digimanain, itu pasti seneng. Ya gue nggak tahu ya sama Kang Dedinya. Mungkin Kang Dedinya anggap ya sudah biasa aja gitu. Tapi kalau gue sebagai manusia yang tinggal di Indonesia, katanya menjunjung tinggi adab, sopan santun, itu yang gue pertanyakan. Paham nggak? Kalau kalian nggak paham, memang kita nggak wajib untuk saling memahami. Tapi bahasa gue tuh sangat amat sederhana. Kalau kalian nggak paham ya sudah, mau apa, mau gimana. Namanya
kepala manusia kan beda-beda ya, nggak bisa sama. Terus ya caranya jangan gitu dong, ngomongnya begitu. Ya memang cara gue ngomongnya gitu loh. Gue kan kalau ngomong gak ada saringannya. Kalau ada saringannya bukan Nikita Mirzani namanya. Makanya jangan nyari kesalahan orang. Siapa yang nyari kesalahan orang? Dia nyari kesalahan sendiri, woi. Gak ada. Capek banget nyari-nyari kesalahan orang. Jadi dia cari kesalahan sendiri. Cari kesalahannya dari mana? Dari live TikTok yang sama gua. Lagian jangan ngebahas kasus Vina terus deh. Asli banyak loh perkara di Indonesia ini. Banyak loh perkara di Indonesia ini, asli. Vina lagi. Ntar tiba-tiba ada yang timbul si ini. Jadi yang tadinya ceritanya ke sini jadi ke sini. Cerita ke sini jadi ke sini. Puyeng banget asli. Ini ada lagi yang baru. Ternyata yang dibunuh bukan anak kandungnya siapa ya? Sudirman ya? Siapa namanya? Gue kagak ngikutin sumpah. Soalnya gak bikin jadi pinter itu kasus. Jadi Rusdiana tiba-tiba ada lagi. Ternyata itu bukan anaknya Rusdiana. Ntar abis itu ada lagi. Mau sampai kapan? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Nih kita herbalnya mantap, bagus. Itu memang obat herbal gue paling keren. Gue aja gak gemuk-gemuk nih. Padahal makan gue banyak. Rudiana Ami, ya Rudiana. Susah kok, gue gak ngikutin beritanya soalnya jadi gak tahu. Rusdiana gak ngerti. Masalah judi gimana? Ya lu tanyalah ke Bareskrim sana. Apa yang tanya ke gue? Repot, kalian tuh repot sumpah. Kalian tuh saking repotnya sampai lupa tentang kehidupan ini. Harus kerja, cari uang. Jangan main sosial media terus. Nanti kalau nggak kaya-kaya yang disalahin Tuhan. Nih kayak sekarang nih, bentar lagi gue mau live Shopee. Mau jualan produk gue. Ami, pilnya buat penderita empedu aman gak? Aman. Kan Ika aku besok seminar proposal, doain lancar. Oke, semoga lancar ya. Gue mau live Shopee nih. Kalian kalau mau nimbrung di live Shopee gue, nama akunnya itu gue cuma punya 1 akun Shopee. Nggak ada 2, nggak ada 3. Ya, dan kalian juga jangan beli selain di akun Nikita Mirzani Official Beauty yang sudah Shopee Mall, yang sudah verified. Ya, karena yang lain tuh pada palsu, hati-hati. Produk gue saking bestsellernya, ya banyak banget tuh yang ngejeplak, hati-hati.
Jadi kalau mau beli yang asli, beli yang di akun yang sudah contreng biru, yang followersnya 370 ribuan deh. Tuh, oke. Sekarang gue mau live Shopee. Bye.